الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk, menunjukkan jalan kebenaran, menggerakkan hati agar kaki melangkah untuk menggapai kebaikan dan kebenaran, serta mengajak umat manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebagian kita masih berada dalam kandang yang kecil, dunia. Selalu yang ada dalam benak dia, nikmat itu dunia. Pakaian, rumah, kendaraan, aksesoris yang menempel di tubuhnya. Dia berpikir itu nikmat. Padahal nikmat hidayah itulah yang seharusnya lebih kita syukurin daripada nikmat-nikmat materi yang lain. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kita baru saja meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Kita berada di tanggal 4 Muharram, di tahun yang berbeda. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang berbalut keselamatan dan nilai-nilai Islam. Karena sejatinya tanpa iman dan Islam, kita akan lebih buruk daripada binatang. Tema kita hari ini berkaitan dengan kelelahan yang dirasakan oleh orang tua, kadangkala oleh anggota keluarga, dari mendidik anak. Sebelum kita berbincang tentang hal itu, Ana ingin kita semua mengingat bahwa kitalah pelaku yang membuat orang-orang itu jadi lelah dan letih. Kita dulu anak, dan sampai hari ini kita pun anak. Sehingga sebagian orang yang menjadi orang tua, kemudian dia mulai berpikir atau dia mulai merasakan capeknya mendidik anak, membesarkan anak. Lalu dia berpikir untuk tidak punya anak. Bahkan saat ini kita melihat ada orang-orang yang tidak kepingin punya anak agar dia dapat menikmati dunia. Dulu ada kelompok yang tidak menginginkan kehadiran anak dalam rangka untuk urusan akhirat mereka. Karena mereka berpikir bahwasanya anak itu merepotkan, menyusahkan. Engkau dulu anak loh, sehingga gak pantas berbicara seperti itu. Kalaupun engkau pernah menyusahkan orang tua, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Apa hikmahnya? Engkau ada hari ini. Ana bisa berbicara hari ini karena orang tua kita sabar, orang tua ana sabar didik anak.
Kalau bicara capek dan lelah mereka mendidik anak. Anda kalau dengar cerita dari bibi-bibi bagaimana ya nakalnya seorang anak yang bernama Syafiq. Sampai kadangkala ketika Anda melihat anak-anak melakukan tindakan yang membahayakan dia ya. Kadang kalau naik ke jendela ya. Ana marah. Ana suruh dia turun. Salah satu bibi Ana mengatakan apa? Syafiq, dulu engkau lebih parah daripada dia. Berarti Ana telah membuat lelah orang tua Ana. Iya. Dan sekarang anak-anak kita membuat lelah kita. Jamaah rahimakumullah. Anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau tadi disebutkan orang-orang sekarang nggak kepingin punya anak karena urusan dunia. Orang dulu nggak kepingin punya anak supaya fokus ibadah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian, fitnah. Allah berbincang di ayat lainnya menceritakan tentang anak dan harta yang seakan-akan dua hal ini selalu jalan bersama. Allah mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka orang-orang yang tidak menginginkan anak, dia seperti orang-orang yang tidak menginginkan harta dalam kehidupan ini. Menurut antum, kalau ada orang gak kepingin harta, gak suka sama harta, kira-kira orang ini sedang terkena penyakit apa? Antum jawab sendiri. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menginginkan kehidupan itu terus terjadi. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kalau Nabi Adam dan Hawa tidak kepingin punya anak? Selesai, gak akan ada yang namanya manusia yang melanjutkan Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi bapak manusia kedua, kemudian dia gak mau punya anak. Gak akan ada peradaban di muka bumi ini. Dan tidak ada kehidupan manusia di tempat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 50. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان فلما كشفنا عنهم العذاب هم Afwan, ينكثون. Az-Zukhruf ayat Nah, betul. 4950 atau 50 saja Ustaz? 4950. Tunggu, berarti anak salah, bukan Az-Zukhruf. Bentar. Naam. Asy-Syura. Asy-Syura, afwan. Asy-Syura ayat 49-50. Surat Asy-Syura. Naam. Ayat 49 50. Asy-Syura. Naam, 49-50. Tafadhali. Ya.
Ya, Afwan, suaranya terputus-putus ya. apa kata putus-putus Ustaz? Terputus, silahkan dibaca lagi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya, Gak terdengar suaranya. Atau karena jaringan. ya, ya. Ila buku. Afwan. Nah, Bismillah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman Yahabu, nggak pakai waw. yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzakaru liman yasha'ud dzukur. liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Masya Allah, jemaah. Nah, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Menyuruh mereka untuk memperbanyak keturunan. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, ketika datang seorang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, apa kata dia? Inni asabtu mra'atan dzata hasabin wa jamal. Aku nih mendapatkan seorang wanita yang mau dia nikahin. Dia itu wanita terhormat, bangsawan, dan dia itu cantik, masya Allah. Wa innaha la talid. Cuma ada satu kekurangan dia nggak bisa punya anak. Afa atazawwajuha, boleh aku menikahi dia? Qala la. Kata Nabi SAW, la. Supaya kita tahu bahwasanya tujuan pernikahan itu bukan hanya menyalurkan syahwat. Tapi ada tujuan lainnya. Tsumma atahu tsaniyah. Lalu datang lagi nih orang kedua kalinya. Datang lagi sama dia sampaikan hal yang tadi kepada Nabi alaihissalam. Nabi melarang dia untuk menikahinya. Ternyata dia ini maksa. Kenapa nggak boleh gitu? Maka dia datang lagi untuk ketiga kalinya. Ketika dia datang untuk yang ketiga kalinya, Nabi alaihissalam menyebutkan kepada dia alasan kenapa nggak boleh. Tatkala kita harus memilih, ya kita pilih yang terbaik.
Apa kata Nabi SAW? Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang, yang menyenangkan, dan yang subur, yang melahirkan. Karena aku sesungguhnya ingin memperbanyak umatku, membanggakan umat Nabi dibanding umat-umat yang lain. Subhanallah jemaah. Dan anak ini, walaupun membuat orang tuanya lelah, membuat orang tuanya capek, bahkan mungkin gak bisa tidur, mungkin sebagian kesenangannya hilang, kenyamanannya berkurang gara-gara anak. Tapi ternyata anak itu adalah aset buat orang tuanya. Aset. Bukan aset dalam kehidupan saja, tapi aset yang berlanjut setelah kematian orang tuanya. Di mana Nabi SAW mengatakan wal waladu min sa'il walid, dan anak itu hasil usaha orang tuanya. Kita punya umur gak panjang. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari 70. Maka bagaimana orang tua dapat memperbanyak amalnya? Ternyata anak ini, selain mereka menjadi penyejuk pandangannya, Masya Allah jemaah, bagaimana doanya orang-orang yang soleh ketika mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak keturunan kami, penyejuk pandangan, penyenang hati, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Orang tua akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan di dunia dan di akhirat. Kalau bicara capek dan lelah mendidik anak, maka kembali tadi disebutkan, hidup ini nggak ada yang namanya nggak capek. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Balad ayat 4. Apa kata Allah Azza wa Jal? Surat Al-Balad ayat 4. Naam, tafaddal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu anna yaqdiru alaihi ahad. Hasbuki, cukup. Bismillah. Artinya? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Subhanallah jemaah. Kalau bicara penciptaan manusia itu dalam susah payah, sehingga kalau ada orang tua yang merasa susah didik anaknya, dia juga sama seperti itu. Bagaimana tatkala anak ini di perut ibundanya, nyusahkan orang lain udah. Nyusahkan bapaknya, memikirkan, nyusahkan ibunya, memikirkan, mengandung, kemana-mana dibawa itu anak. Sampai ketika umur 7 bulan dalam kandungan mulai membuat orang tuanya lebih susah lagi. Tapi kenapa orang-orang kepingin punya anak? Mereka punya iman. Orang yang beriman. Yang menyebabkan seorang ibu itu, yang muslim ya, kepingin punya anak. Karena dia memikirkan urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau orang-orang non-muslim mungkin dia hanya berpikir urusan dunia. Maka sebagian mereka nggak mau punya anak tapi ngambil anak. Karena dia mau capek. Tapi seorang ibu Masya Allah ketika dia ngandung, bayangin ya. Bagaimana pahala dia ketika dia mengandung itu anak
yang dia berharap anak ini akan memakmurkan bumi ini. Dia berharap anak ini akan menjadi imam, akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Semua kelelahan yang dia rasakan sejatinya akan mendapatkan balasan. Wal ajru biqadril masyaqqah. Dan balasan itu sesuai dengan kelelahan yang diterima. Bagaimana kemudian ketika anak itu lahir, orang tuanya susah, anak itu juga susah. Anak itu mau keluar dari rahim ibundanya. Bagaimana ketika dia keluar, lalu ada oksigen yang masuk ke dalam paru-parunya. Dia nangis, jemaah. Capek. Ada sesuatu yang dia rasakan. Bagaimana kemudian ketika dia sudah mulai nyusu sama ibunya, nyusahkan ibunya, dia juga susah. Belum bisa apa-apa. Kemudian ketika dia disapih, dia merasakan bagaimana sulitnya. Nangis tuh anak, demam, sakit. Ketika dipisahkan dari air susu ibundanya, dia minum susu yang lainnya, dia makan makanan yang lainnya. Bagaimana kemudian ketika dia belajar berjalan, belajar merangkak sebelumnya, kemudian bagaimana ketika dia sekolah, bagaimana dia dimarahin ya. Ini orang tua yang merasa lelah tuh anak capek loh. Anda merasakan bagaimana anak-anak ketika disuruh sekolah pagi itu ribut. Yang hada tidak mau sekolah, yang hada lari ke sana, yang ini itu. Jangan berpikir kitanya yang capek, mereka juga capek, mereka juga lelah. Mereka dipaksain untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Karena kita tahu mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Maka supaya kita juga paham, Allah itu tahu dengan maslahat kita. Nabi Muhammad alaihissalam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia tahu dengan apa yang dibutuhkan sama kita. Beliau jelaskan. Beliau larang kita untuk berpikir untuk tidak punya anak. Karena di situ ada pahala. Bagaimana ketika anak itu mulai beranjak SMP ya. Bagaimana dia dimasukkan ke pondok. Dia capek loh. Oke, kita juga capek. Hadza huwa. Supaya jangan berpikir kelelahan sepihak. Jangan berpikir anak capek ngurusin anak. Anak juga capek diurusin sama orang tua. Tapi inilah kehidupan. Allah menjadikan dunia ini darul bala. Engkau mungkin berpikir gak punya anak. Enak. Enggak juga. Bagaimana ketika engkau melihat ada seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Memeluk ibundanya. Memeluk bapaknya, mengecup, engkau berpikir, ya Allah, aku gak punya anak ya. Bagaimana ketika engkau melihat engkau gak punya anak, enggak, sudah capek ngurusin anak. Ketika engkau masuk masa senjamu, engkau sudah tua, engkau melihat seorang anak yang mengantar ibunya, mengantar bapaknya, duduk bersama mereka, merawat mereka. Ketika itu engkau menyesal, ya Allah, aku gak punya anak ya. Jadi ahibati fillah, anak ini perhiasan kehidupan dunia dan aset untuk akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang cerdas. Ketika anak itu nanti mau nikah, mau kawin, mau apa, capek lagi orang tua, anak juga capek. Bagaimana ketika anak mau nikah, kita semua lah, nih anak-anak yang sudah jadi bapak, jadi ibu, bagaimana kita merasakan capek? Jangan bicara mau punya, belum punya anak itu udah merasakan capek. Kita berpikir, ya Allah, gimana nanti nikah ya? Gimana kalau pasangannya zalim, gimana? Jalan, bismillah. Sampai kapan? Sampai ajal menyebut. Ahibati fillah. Allah menyebutkan tadi surat Asy-Syura ayat 49-50 bagaimana kondisi manusia. Ada yang dikasih anak perempuan semuanya, ada yang dikasih anak laki semuanya, ada yang anaknya berpasang-pasangan laki perempuan, ada yang mandul. Itu juga diuji. Apakah engkau berpikir orang mandul itu senang hidupnya, berbahagia dia, karena nggak punya anak-anak, nggak ada yang mau merepotkan dia? Di dalam diri kita ditanamkan hubbus syahwat minan nisa wal banin. Kita kepingin punya anak. Maka kalau ada orang berpikir yang nggak mau punya anak, sejatinya dia sedang menyelisihi fitrahnya. Dia nggak mau capek. Dia menyelisihi tabiat kehidupan ini. Seorang orang yang bekerja, orang-orang kaya raya, nggak capek mereka. Lelah jamaah. Maka hari ini anak ingin mengajak
para ummahat agar berpikir ke depan untuk anak-anak kita. Apa yang kita dapatkan? Ahibati fillah, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Amru Bil-Ittiba' wa Nahyu Anil Ibtida', dalam kitabnya yang judulnya Perintah untuk mengikuti dan larangan untuk mengada-ngada, beliau berkata, ada di antara manusia ini yang mengatakan, alladzi yuridul walad ahmaq. Orang yang ingin punya anak itu orang bodoh. Orang, ini salah satu kelompok, ada yang mengatakan alladzi yuridul waladu ahmaq. Orang yang kepingin punya anak itu orang bodoh. Ini kata mereka. Falanalad dunya wal akhirat. Dia dengan punya anak nggak dapat apa-apa keuntungan lah dunia wal akhirat. Dia cuma dapat capek. Kata dia, in arada an ya'kul aw yanam aw yajami naghasa alaih. Ini orang gara-gara punya anak, kalau dia mau makan direpotkan sama anaknya. Ya kita lihatlah, kalau mau makan anaknya ini kek, minta ini, minta itu. Anaknya nangis, anaknya berantem, makan jadi nggak enak. Aw yanam, mau tidur, anaknya teriak-teriak, kita jadi nggak enak tidurnya. Aw yajami, atau dia hendak menghubungin istrinya, gara-gara anak nih. Akhirnya nggak berhasrat orang tua. Pokoknya anak ini sumber bencana lah. Ini kata sebagian orang. Makanya dia berpendapat, sebagian kelompok ini mengatakan, alladzi yuridul walad ahmaq. Yang mau punya anak itu orang bodoh. Wa in arada an yata'abbad syaghalahu aidan. Oke, ini urusan dunia. Mau ibadah dia direpotkan sama anaknya. Nih ibu mau sholat, anaknya nangis. Anaknya berantem. Anaknya mau pipis, anaknya ini itu. Pokoknya anak tuh ngerepotin. Ucapan ini adalah ucapan yang tidak tepat dan ini kekeliruan yang besar. Kenapa? Kata Imam Suyuti, li'annahu lamma kana muradullah ta'ala min ijadil khalqi ittisal dawamiha ila an yanqadhi ajaluha. Kata beliau, ketika tujuan Allah menciptakan ciptaannya ini adalah bagaimana kehidupan itu berlangsung sampai waktunya habis. Hatta Allah Ta'ala al-Adami ala dhalika. Maka Allah anjurkan, Allah arahkan manusia itu untuk punya anak. Taratan min haitsu tab'i. Terkadang Allah hidupkan syahwatnya sehingga dia kepingin menikah. Ya bagaimana dia mematikan cahaya atau api syahwat itu, ya disuruh menikah. Wa taratan min babi syara'. Itu dihidupkan syahwatnya secara tabiat manusia. Kemudian Allah perintahkan dengan syariatnya, wa ankihul ayama minkum. Nabi SAW juga mengatakan, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang gak suka sama sunnahku bukan dari golonganku. Para nabi itu minta anak, berusaha untuk punya anak. Maka kalau dikatakan orang yang gak pengen punya anak itu orang bodoh, dia sedang membicarakan dirinya nggak punya anak sebenarnya. Para nabi, orang-orang pilihan Allah Azza wa Jal. Bagaimana nabi kita, alaihi salatu wassalam, kepingin punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Bagaimana Nabi Zakaria mohon kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kepingin punya anak dan mereka menikah. Sampai bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nggak punya anak, padahal beliau terus berdoa mohon anak kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya dia nikah dengan budak yang diberi oleh Sarah. Nikah tuh, baru punya anak. Nanti punya anak dari Sarah, Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana gembiranya mereka. Kenapa? Karena di situ ada banyak nilai-nilai indah dengan punya anak. Loh ya, tapi kan ada hal negatif. Ya, tergantung sebenarnya. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita ya mendesain kehidupan anak kita.
Dan kalaupun ada orang yang gak sukses, ya itu akan jadi ujian buat orang tuanya, akan menghapuskan dosanya, akan mengangkat derajatnya. Maka Nabi Ibrahim sampai tua terus minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang soleh kalau kita lihat, orang-orang soleh ini, para waliullah, Masya Allah, mereka berusaha untuk punya anak dengan cara menikah. Dan dicari wanita yang subur. Lalu apa kata Al-Imam Suyuti? Wa rubba jima'in hadatha minhu waladun saleh. Dan berapa banyak dari hubungan suami istri yang menghasilkan anak yang saleh. Kasyafi'i wa Ahmad. Seperti Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang meninggal tahun 204 Hijriah. Wal Imam Ahmad yang meninggal tahun 241 Hijriah. Kana khairan min ibadati alfi sana. Apa kata Imam Suyuti? Dua orang itu lebih baik daripada melakukan ibadah 1000 tahun. Ini bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i, bapak ibunya, yang melakukan hubungan suami istri lalu menghasilkan Al-Imam Syafi'i. Yang kalau dibandingkan Imam Syafi'i dengan ibadah 1000 tahun, lebih baik tuh Imam Syafi'i. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Sudah 1240 tahun yang lalu meninggal Imam Syafi'i, manfaatnya sampai hari ini. Maka kalau dikatakan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, udah lewat tuh Imam Syafi'i. Dan sampai hari ini, bagaimana pahala orang tuanya? Berapa banyak orang yang bermadhab Syafi'i, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, yang mereka terus mengambil manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, sudah 1200 tahun yang lalu meninggal dunia. Sampai hari ini bagaimana ya besarnya, Masya Allah, pahala bapak dan ibunya Imam Ahmad. Waqad ja'al khabar, lalu disebutkan oleh Imam Suyuti, ada hadis yang datang yang menjelaskan bahwa saya dapat pahala. Orang mendatangi istrinya itu dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Fi bud'i ahadikum. Dan kalian menghubungin istri kalian, itu dapat pahala sedekah. Jangan berpikir engkau hanya bangun masjid itu sedekah, membangun sekolah sedekah, menghubungin istri sedekah. Dan hal ini membuat para sahabat tertengun ya. Mereka heran. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr. Ya Rasul, gimana nih seorang di antara kita mendatangin syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, lalu dia dapat pahala? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fil haram. Menurut kalian gimana kalau dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram? Kana alaihi wizr, dosa nggak dia? Oh iyalah dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu pula ketika dia diletakkan yang di halal. Ini urusannya pahala. Anak nih sumber pahala. Iya, nggak bisa dipungkirin. Tetap ada kabad, ada kelelahan. Orang mau makan aja lelah jemaah. Mau makan. Ini yang mau makan siang. Kalau Anda lihat di rumah ya, ada pembantu yang motongin bawang. Tahu-tahu air matanya harus nangis. Ini belum makan, ini sudah air matanya meleleh. Motongin ini, motongin itu. Ngidupin kompor, masak. Makannya nanti zuhur. Capeknya sekarang udah. Iya. Semua harus dilewatin dengan kelelahan. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan kelezatan itu tentunya sesuai setelah kecapean dan kelelahan yang dirasakan.
Kemudian disebutkan oleh Imam Suyuti untuk menggambarkan bagaimana anak ini dapat menjadi aset buat orang tuanya. Beliau mengatakan, wa kadzalikal ajru wath-thawab fi an-nafaqah 'ala az-zawja wal aulad. Begitu pula pahala dan ganjaran dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Subhanallah, Nabi SAW ya pernah mengatakan tentang orang yang kerja nih. Kerja, lelah. In kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau orang ini bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil. Capek tuh orang tua kerja dalam rangka dia memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah. Fi sabilillah. Jangan berpikir hanya perang yang fi sabilillah. Ini orang pun yang kerja untuk memberikan nafkah. Niatnya ngasih nafkah buat anak-anak. Fahuwa fi sabilillah. Subhanallah jamaah. Dan seorang anak yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah juga. Terus kita berpikir hanya memandang aduh capek ini itu. Jadikan kelelahan itu menjadi sumber pahala. Wa qad yamutu lahu walad fayabqa lahu dhukhran wa ajran. Dan mungkin ada sebagian kita yang punya anak mati sebelum balik. Mati sebelum balik jamaah. Bagaimana sedihnya orang tua, bagaimana dia harus mengenang tuh anak yang sudah mulai bisa berjalan, atau anak itu yang anak pertama yang ditunggu-tunggu, tahu-tahu udah mati tuh anak. Jadi pahala dan jadi simpenan di akhirat. Nih orang tuanya, ketika dia nggak, ya mungkin terlalu panjang hisapnya, ada banyak dosa itu, anak nungguin di pintu surga. Disuruh masuk ke surga. Enggak, kata mereka. Loh kenapa, kata dia? Hatta ya'tiya abauna. Sampai orang tua kami datang. Terus engkau berpikir enggak pengen punya anak. Tuh anak yang mungkin orang tua sedih ditinggal mati sama anak. Ternyata anak itu menjadi tabungan buat orang tua. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya banyak tabungan. Ya. Ditinggal mati oleh Al-Qasim. Ditinggal mati oleh Ibrahim. Ketika mereka masih kecil-kecil. Di sebuah hadis disebutkan, idza mata waladul abdi. Kalau mati anak seorang hamba, Allah Azza wa Jal berkata kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi. Kalian cabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna na'am. Ya. Fayaquluna qabattum thamrata fuadi. Yang kalian cabut itu buah hatinya. Fayaquluna na'am. Fayaqulullah ta'ala. Lalu Allah mengatakan, famadha qala abdi. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Apa? Fayaquluna hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ubnu li abdi. Buat hambaku ini. Bangunkan buat hambaku ini. Apa jamaah? Rumah di sini. Rumah di tanah yang paling mahal, yang strategis. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Rumah di surga. Wasammuhu baitul hamd. Kasih nama rumah pujian. Anak. Dari anak tuh. Kalau nggak punya anak, mau punya rumah pujian. Ada rumah-rumah yang lain. Wa imma an yukhlifahu ba'dahu. Atau boleh jadi anak itu menggantikan orang tuanya. Nggak mati. Melanjutkan. Fayulhiqahu barakata du'a. Lalu nih orang tua dapat berkah doanya. Dapat berkah doanya. Karena kata Nabi SAW. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati manusia, putus semua amalannya kecuali 3. Sadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladin salih yad'u lahu. Sadaqah jariyah, wakaf ya, sedekah yang mengalir, dan ilmu yang dimanfaatkan, dan ketiga anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka subhanallah bagaimana cerita Nabi SAW tentang seorang orang tua nih
Yang dia tahu ketika dia dihisab, dia tahu di manalah posisi dia. Dia tahu dengan amalan dia. Kita semua tahu dengan amalan kita. Ketika dihisab, kita baca, kita tahu. Anak ini pantasnya, ya disebutkan dapat namanya surga nomor sekian. Ketika dia diletakkan di surga yang tinggi, yang lebih atas daripada posisi dia yang sebenarnya, apa kata orang ini? Anna li hadza. Aku kok bisa dapat tempat ini gitu loh. Dari mana? Dia kepingin tahu gitu. Dari mana? Kalau bicara sedekah jariyah kan ada di catatan dia udah tahu sedekahnya. Dia ilmu yang bermanfaat, dia tahu ada ilmu bermanfaat. Tapi dari mana dia dapat posisi ini? Ternyata dari amalan orang lain. Siapa? Dari doa-doa anak. Dari istighfar anak. Maka ahibati fillah, hendaklah para orang tua berusaha untuk semangat mendidik anaknya dalam rangka kebaikan dunia dan akhirat. Kita doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala seperti orang itu. Tanpa mengurangi balasan dia. Ini bagaimana orang tua ngajarin anaknya A, Ba, Ta. Tahu-tahu kabur anaknya. Allahu Akbar. Dicari lagi sama ibunya, dudukin lagi, diajarin lagi, kabur lagi. Ya Allah. Capek. Nah. Antum lihat kuli bangunan. Bagaimana dia merasakan teriknya mentari. Dia berkeringat. Sampai gosong mungkin kulitnya. Kenapa dia lakukan itu tiap hari? Senin dia lakukan itu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kadangkala Ahad dia juga kerja. Nanti Senin lagi dia bekerja terus seperti itu. Apa yang menyebabkan dia terus lakukan itu? Karena dia tahu ada faedah yang dia dapatkan. Ada faedah. Pikirkan faedah tersebut. Sehingga membuat engkau nggak ingin mensia-siakan manfaat tersebut. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Bagaimana yang punya anak perempuan? Allah punya anak perempuan lain lagi nih. Lebih capek lagi, lebih lelah lagi. Dan mungkin dipikir hasilnya di dunia lebih kecil daripada punya anak laki. Anak perempuan dinikahi, dibawa sama orang tuanya. Belum lagi kadang-kala kalau bicara anak perempuan ya, kalau ada masalah, dia melakukan tindakan yang membuat aib jadi keluarganya, jadi beban lagi buat orang tuanya. Makanya untuk anak perempuan ini, subhanallah, ada fadilah khusus yang spesial. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Muslim. Ini ceritanya Aisyah nih. Ja'atni miskina. Suatu hari datang perempuan miskin. Dia bawa 2 putrinya. Dikasihlah. Aku kasih 3 kurma. 3 kurma ini kan cukup 1 ibunya, 2 buat anaknya satu-satu. Anaknya dikasih satu-satu, ibunya mau makan punya dia. Ketika dia mau makan, sama anak-anak diminta. Diliatin. Ada sama ibunya diambil, dibagi 2, diberikan kepada mereka. Padahal dia ingin mengkonsumsinya. Dia lapar sebenarnya. Dia capek. Dia lelah. Tapi dia berikan kepada 2 anaknya. Kata Aisyah nggak punya anak. Aisyah sampai mati nggak punya anak. Ujian buat dia. Maka dia takjub loh, sampai seperti ini kecintaan ibu kepada anaknya. Lalu dia ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah qad aujaba laha bihal jannah. Allah sudah tetapkan buat perempuan ini gara-gara 1 butir kurma tadi yang dia berikan, atau gara-gara amalan dia mendidik anak-anaknya, surga. Allah sudah selamatkan dia dari neraka. Rawahul Muslim. Kemudian di hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, man ala jariyatain hatta tablugha. Barang siapa yang membesarkan 2 bocah perempuan sampai balik itu perempuannya, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Kata Nabi SAW. Bersama Nabi SAW. Maka buat yang lelah, yang capek, lihatlah manfaat yang kau akan dapatkan. Itu insya Allah akan membuatmu, ya paling tidak
lebih nyaman ketika orang berpikir sesuatu yang akan dia dapatkan itu akan memotivasi dia untuk bersabar. Dan ahibati fillah, kesabaran ini posisinya dalam keimanan. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dalam keimanan itu kedudukannya seperti kedudukan kepala untuk badan jasad ini. Idza quti'ar ras, kalau nggak ada kepalanya apa gunanya jasad? Mati. Makanya penghuni surga itu, apa kata Allah tentang mereka? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan kepada mereka balasan surga karena kesabaran mereka. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar mendidik anak-anak kita. Ketika kesabaran itu mulai hilang dan pergi, maka sholatlah. Mohonlah kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertasbihlah. Karena Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam urusan menjaga anak, mendidik anak, kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat. Anak-anak, istri, suami mungkin. Wastabir 'alaiha, sabar plus. Wastabir ini sabar ekstra. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kita nggak minta rezeki sama kalian, kita yang akan kasih rezeki sama kalian. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan Anda kembalikan ke teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Kami dari Canberra, Ustaz, ada pertanyaan bagaimana cara mendidik anak perempuan dan anak laki-laki agar mereka patuh dan mendengar apa yang orang tua katakan atau nasihatkan, karena tentunya berbeda cara mendidik anak perempuan dan laki-laki dalam sudut pandang Islam. Dan mohon juga penjelasannya bagaimana cara orang tua agar tidak mudah terpancing emosi dalam mendidik mereka. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semuanya ingin punya anak-anak yang nurut, yang patuh. Apakah kita seperti itu ya? Makanya pernah ada seorang majikan yang marah sama budaknya yang bandel. Gak nurut budaknya. Melakukan kesalahan lagi. Apa kata majikannya? Majikannya mengatakan, ma ashbahaka bisayyidika. Engkau mirip banget engkau. Sama siapa miripnya? Mirip kayak majikanmu ini. Dia merasakan sering berbuat dosa sama Allah SWT. Kita sering berbuat kesalahan sama Allah. Maka kalau ingin punya anak-anak yang soleh, soleha, kalau bicara bagaimana mendidik anak, didik diri kita sendiri dulu. Karena anak soleh itu juga anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang soleh, yang baik, Allah akan jagain anaknya. Mau anak perempuan, mau anak laki. Baik, kemudian berbicara tentang mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki. Di dunia ini, sepertinya semua dianggap sama. Karena memang ada usaha untuk persamaan gender. Bahkan ada lagi no gender, sudahlah. Semua satu. Sekolah laki perempuan bareng. Dari TK, oke TK masih kecil mungkin.
SD bareng, SMP bareng. Pelajarannya sama, laki perempuan sama. Mau kuliah sama pelajaran laki perempuan. Mereka tidak membedakan, padahal dua insan ini berbeda sebenarnya. Maka hendaklah para orang tua mengkaji apa perbedaannya antara laki sama perempuan ini. Bagaimana perempuan itu lebih kepada perasaannya daripada akalnya. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau dipikir-pikir, ya Allah, akalnya di mana ya? Ya karena memang dia lebih mendahulukan perasaan. Kenapa hak cerai itu tidak di tangan perempuan? Atau tidak di tangan sama laki, perempuan punya hak cerai. Tapi Allah berikan khusus buat laki-laki. Walirijali alaihinna darajah. Perempuan bisa gugat cerai. Tapi dia menceraikan nggak bisa. Ini menunjukkan memang ada secara psikis yang berbeda di diri perempuan. Maka orang tua ya perhatikan hal itu. Mendidik perempuan ini, kalau kita lihat anak perempuan itu main boneka, main masak-masakan. Anak laki ya mainnya apa? Mobil-mobilan. Mungkin kalau sekarang layangan ya. Di situ orang tua memberikan arahan. Maka dia pelajarin perbedaannya, kemudian dia berikan mainan yang sesuai dengan mereka, pendidikan yang sesuai dengan mereka. Ketika anak itu mulai balik, si perempuan datang bulan, mulai itu tambah orang tua mulai fokus, ada hal-hal yang memang harus dibicarakan dengan perempuan yang mungkin berbeda dengan anak laki-laki. Jadi intinya orang tua harus menjadi orang soleh, orang baik, berusaha untuk banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal, sehingga harapannya anak-anak tuh jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dan patuh sama orang tuanya. Kalau berbicara bagaimana agar tidak terpancing emosi, ketika datang emosi itu, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah ternyata ana merasakan perih di mata ana. Ya. Jadi ketika datang amarah itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika anak disuruh nggak mau ya, cari cara lain. Tidak harus dengan teriak-teriak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Pada saat Hudaybiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hadyu mereka, memotong rambut mereka, kemudian kita balik ke kota Madinah. Mereka nggak mau. Bayangin, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, disuruh mereka nggak nurut. Mereka sedang shock. Bukan mereka nggak mau, tapi mereka sedang, masa kita balik ke Madinah? Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya, berjumpa dengan Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah ya. Ditanya kenapa Nabi SAW. Nabi cerita sama Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Iya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, keluarlah engkau. Jangan suruh satupun dari mereka. Jangan ngomong. La tukallim ahadan minhum. Jangan ngomong dengan satupun dari mereka. Engkau sembelih hadyumu, kemudian engkau panggil tukang cukurmu. Sudah. Dan subhanallah, betul Nabi keluar dari tendanya, melewatin para sahabat yang jumlah mereka 1.400 ya, menuju ke tempat onta beliau. Beliau sembelih itu onta beliau. Kemudian beliau panggil tukang cukur, dibotakin rambut Nabi SAW. Para sahabat ketika melihat itu, mereka gak mampu menahan diri. Mereka akhirnya menyembelih hewan-hewan hadyu mereka. Dan kemudian mereka mencukur rambut mereka. Sampai mereka hampir bunuh-bunuhan, rebutan cukur mencukur. Maka orang tua belajar dari sini. Ada anak yang gak bisa disuruh terus gitu loh. Diteriakin, dia gak mau. Maka cari cara lain. Diambil tangannya. Yuk sini. Dibawa,
mamanya nggak mau masukin mainan. Orang tua kadang-kadang teriak sekali, teriak lebih besar lagi, teriak lebih tinggi lagi, sampai tetangganya merasa dia yang dimarahin. Seharusnya dia pakai cara lain. Kalau diteriakin nggak bisa, mungkin tadi cara lain, yuk sama ibu sudah bismillah, balikin mainan, seperti itu. Jadi orang tua harus upgrade ilmunya juga, bagaimana supaya dia bisa menguasai kondisi di rumah. Kenapa? Bintangnya di rumah tuh ibu. Dialah madrasah gitu loh. Kalau bintangnya redup, jadi redup semuanya. Maka bintangnya harus terang benderang. Maka terus belajar, terus upgrade ilmunya, dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah memperbaiki anak-anak kita. Sambil terus mendoakan mereka. Barakallahu fikna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari TL Ustadz, Tafadhal. Nah. ada titipan pertanyaan. Suami saya pengusaha yang mengharuskan sering keluar kota, sedangkan saya tidak bisa selalu menemani karena anak saya yang bungsu masih baru masuk sekolah. Sudah hampir 2 tahun suami saya mengutarakan keinginannya untuk berpoligami karena beliau khawatir akan terjerumus dalam maksiat karena syahwatnya. Sedangkan saya berpikir kalau berpoligami artinya bukan hanya masalah syahwat, tapi akan lebih banyak tanggung jawab yang harus dia jaga. Melihat kesibukannya, saya merasa dia belum mampu. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan, Ustadz. Masya Allah. Jazakallah Barakallahu fiik. khair. Naam, alhamdulillah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memberikan keluasan bagi para laki-laki. Dengan firman-Nya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum." Nikahilah wanita-wanita yang baik, yang cocok buat kalian. 2, 3, 4. Kalau takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Atau budak-budak kalian. Kondisi tadi ibu yang bertanya tentang suaminya, ya, banyak suami yang jadi rusak, jemaah. Ketika dia jauh dari istrinya. Tidak semua teman kerja dia baik. Dan juga lingkungan banyak mempengaruhi. Di kantor dia, di jalan dia, baik dengan wanita-wanita yang menggoda ya. Maka apa solusinya? Duduk sama suami. Kalau ibu tadi mengatakan dia tidak mampu, apakah benar tidak mampu dia? Atau ibunya yang tidak mau? Karena boleh jadi seorang yang tidak mampu secara tanggung jawab, dia membuat kesepakatan. Seorang suami, mamanya dia mau nikah yang kedua, dia ngomong sama istri yang keduanya, aku hanya bisa datang ke sini mungkin sebulan 2 kali. Atau sepekan sekali. Atau gimana? Sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian bicara tadi, Ana nggak bisa nggak bisa memberikan nafkah yang banyak. Ana hanya mampu memberikan sekian. Sesuai dengan kemampuan dia. Dan sejatinya nanti rezeki akan berubah juga ketika dia menikah. Karena perempuan itu jadi tanggung jawab dia. Kalau memang kekhawatiran tadi takut nggak mampu dengan kesibukannya, ya dia bikin kesepakatan yang dia mampu. Kalau ternyata memang nggak ada yang mau dengan kesepakatan itu. Dan juga tolong para wanita memberikan arahan kepada suami yang hendak menikah lagi nantinya untuk memilih wanita yang soleha. Bukan memilih wanita yang nggak jelas. Yang mungkin dalam pandangan dia hanya cantik, hanya untuk menyalurkan syahwat. Enggak. Jangan sampai perempuan istri kedua itu jadi ular ya. Merusak rumah tangga dia. Carilah wanita yang soleha. Kalau nggak mampu memang, ya sudah arahkan suaminya untuk berpuasa. Karena Nabi SAW ketika menyuruh menikah, karena menikah itu dapat membantu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, yang nggak mampu kata Nabi SAW, fa'alaihi bisiyam, maka hendaklah dia puasa, fa'innahu lahu wija. Itu insya Allah akan menjaga kemaluan dia, menjadi benteng lah paling tidak. Cuma memang berat jemaah, ya Allah ya, Ana dengar cerita seorang suami yang akhirnya jadi nggak benar, jadi minum, jadi berzina, jadi macam-macam. Karena memang awalnya syahwat ini
ya butuh disalurkan aja gitu loh. Mungkin sebagian orang berpikir, istri anak jauh gitu loh. Beda kota, anak sibuk. Akhirnya dia berpikir untuk berzina, menyalurkan syahwatnya sekali selesai. Setan gak akan berhenti. Tapi kalau menikah tanggung jawab, betul. Jadi kalau bicara menikah ini bukan hanya menyalurkan syahwat. Di situ ada tanggung jawab. Di situ ada persidangan pada hari kiamat tentang tanggung jawab ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini pertanyaan dari ibu-ibu di sini Ustadz. Banyak yang punya anak kecil. Sedangkan di sini kan musim dingin Ustadz. Kita berusaha jaga wudhu gitu Ustadz. Pertanyaannya, batalkah kalau kita maaf ya Ustadz, nyebokin anak bukan bayi tapi kayak umur 7 tahun, 5 tahun gitu Ustadz. Apakah itu batal jika menyentuh vitalnya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah, masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Memang lebih berhati-hati ya berwudhu kembali ketika mereka menyentuh kemaluan anak-anaknya. Jadi masalahnya apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak, insya Allah para ummahat juga sudah faham masalah itu. Ketika melihat atau mengikuti pendapat yang mengatakan membatalkan, ya akan membatalkan wudhu mereka ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.